Kulalui macetnya jalanan sore ini, merayap dalam kepadatan lalu lintas kota. Melewati pabrik-pabrik dengan lalu lalang sebagian karyawan yang keluar masuk angkutan umum. Inilah rutinitasku pada sore hari, jam pulang kantor. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tujuanku pulang sore ini bukanlah ke rumah, melainkan mau mengantar Randy untuk mencari penginapan. Sedikit ada perasaan bersalah karena harus beralasan lembur ke Mas Irfan. Randy menyuruhku untuk tidak bilang dulu ke Mas Irfan kalau dirinya mau menyewa penginapan untuk seminggu ini. Entah apa yang kupikirkan kala itu. Hanya mengikuti instingku atau merasa kasihan pada Randy. Sampai-sampai begitu saja aku menurutinya. Tibalah kita di daerah sesuai dengan tempat yang dipilih Randy. Hotel itu tidak jauh dari kantornya selama tugas di sini. Hotel bintang 3 dengan fasilitas yang katanya lumayan, sehingga dia tertarik untuk menetap sementara. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 6 petang. Sesampainya, aku mengikuti Randy masuk ke lobi untuk check-in. Sedikit canggung. Apalagi setelah itu Randy berkata padaku jika dirinya ingin langsung mandi dulu. "Aku nunggu di lobi aja ya, Ren," ujarku seakan merasa tidak nyaman apabila ikut dengannya ke dalam kamar. Selama ini memang belum pernah aku ke hotel dengan pria yang bukan suami atau keluarga sendiri. Apalagi hanya berdua. Ya, gak enak mbak kalau nunggu di lobi. Bete nanti kalau nungguinnya kelamaan, ucap Randy. Ya udah, berarti kamunya yang jangan lama-lama. Ya siapa tahu Mbak Santi mau istirahat dulu atau mau mandi juga sebelum cari makan, ucap Randy lagi. Kita cuma mau makan malam aja kan abis ini? Tanyaku pada Randy. Emangnya gak mau ngelepas kangen dulu gitu sama aku? Nanti seminggu kita gak ketemu loh mbak, goda Randy dengan senyumannya. Buruan ah, kataku melototi. Yaudah tunggu, aku simpan barang-barang dulu deh. Randy lekas berbalik membawa barang-barangnya. 10 menit menunggu. Setelah Randy selesai menaruh barang-barang di kamarnya, kami langsung pergi meninggalkan hotel tempat Randy menginap untuk mencari makan. Malam ini sepertinya cuaca lumayan cerah dan jalanan pun masih cukup padat walaupun tidak separah tadi. Sudah cukup lama terakhir kali aku keluar malam minggu, walau sekedar mencari makan. Akhir-akhir ini aku lebih sering di rumah jika pulang kerja. Kadang bersama anakku menunggu Mas Irfan pulang. Ya, begitulah. Mas Irfan lebih sering dapat lembur jika hari Sabtu. Memang resiko pekerjaannya sebagai marketing. Kalau hari Sabtu lebih ramai konsumen ketimbang hari lain. Aku dan Randy malam itu makan di salah satu mall tak jauh dari hotel tempat Randy menginap. Sudah lumayan lama tak refreshing di keramaian seperti ini. Lumayan menghilangkan sisa penatku dari kesibukan kerja hari ini. Selesai makan, Randy mengajakku ke Time Zone untuk mencoba beberapa game di sana. Awalnya aku ragu karena takut jika keasikan malah bisa kemalaman nanti pulangnya.
Tapi gak ada salahnya juga aku coba beberapa permainan sebentar. Memang sudah kuduga sebelumnya. Sangat mengasihkan. Dan rasa penasaranku yang tidak terima begitu saja apabila kalah di satu permainan menambah lupa akan waktu. Aku memang sangat mudah terpancing dengan ledekan Randy saat itu. Dia seakan tidak membiarkanku puas begitu saja. Hingga tak terasa waktu berlalu. Ren, udah mau jam 9 loh. Pulang yuk, udahan mainnya. Ujarku pada Randy yang tengah asik menyelesaikan game balapan di sampingku. Nanggung mbak, bentar lagi ya, jawab Randy tampak sangat serius. Habis ini lo ya udahan, ntar pulangnya takut kemalaman, ucapku lagi. Santai aja mbak, bentar lagi juga malnya tutup. Mal tutup kita pulang, oke? Ih, ngaco aja kamu. Kalau kayak gitu keburu diusir satpam kita nanti. Dan Randy hanya tertawa. Setelah itu kami pun pulang. Oh ya mbak, mampir sebentar ya ke hotel. Lupa kalau ada barang titipan buat Mas Irfan, ujar Randy ketika kami berjalan menuju mobil yang terparkir di basement. Barang apaan? Ih, nanti Mas Irfan curiga kalau aku ngasih barang titipan dari kamu. Kalau gitu nanti Mbak Santi bilang aja itu barangnya aku titipin ke Mbak Santi pas mau pulang ke Bogor. Emang barang apaan sih Ren? Kenapa nggak kamu kasih pas kemarin aja waktu di rumah? Aku makin penasaran dengan barang apa yang Randy mau titipkan padaku. Karena sedikit heran juga, bagaimana nanti aku bilang pada Mas Irfan kalau Randy malah menitipkan barang tersebut padaku. Bukan diberikan langsung pada Mas Irfan. Dan di perjalanan ke hotel, Randy masih tidak menceritakan soal barang apa yang mau dititipkannya nanti. Ketika ku desak pun dia hanya bilang kalau soal barang itu aku gak boleh tahu sebelum diberikan pada Mas Irfan. Sumpah deh, aku makin penasaran jadinya. Dan sesampainya di lobi hotel, Randy lantas mengajakku naik lift untuk ikut ke kamar bersamanya. Karena dia ingin mandi terlebih dahulu sebelum mengantarku pulang. Dan dia bilang merasa tak enak padaku jika lama menunggunya di lobi. Jadi kali ini ku iyakan saja. Lagi pula Randy belum sempat mandi tadi sore pas tiba di sini. Jadi kalau mengantarku pulang dulu, bakalan kemalaman juga nantinya sampai hotel lagi. Entah perasaan apa yang ada padaku saat itu. Menunggu Randy yang sedang mandi sambil menonton TV di atas kasur berukuran king size. Badanku terasa sedikit capek. Aku membuka HP, belum ada pesan WhatsApp maupun panggilan masuk dari Mas Irfan. Kok tumben banget sampai malam gini lemburnya? Biasanya juga cuma sampai jam 9 Mas Irfan kalau kerja lembur. Sedangkan sekarang sudah hampir jam 10 malam. Mbak Santi gak mau mandi dulu sebelum pulang. Nanti tidur pasti gatel loh kalau sampai gak mandi. Seketika lamunanku buyar saat Randy tiba-tiba sudah ada di depan TV. Enggak deh Ren, gak apa-apa, nanti aja di rumah. Terlihat jawabanku yang canggung sekali saat menatap Randy hanya terbalutkan handuk dan kaos putih ketat di badannya. Sekilas terlihat lumayan jelas lekukan otot badannya yang lumayan kekar di balik kaos tipis berwarna putih itu. Oh,
Aku jadi sedikit gugup dibuatnya. Aku tahu Randy pun sangat memperhatikan tingkah respon yang kuberikan padanya. Dan dia tersenyum. Cepetan, mana barang titipan buat Mas Irfan? Pakai gak mau bilang barang apa. Jadi curiga, kataku sambil seketika memperlihatkan raut wajah kesal. Tentu yang sengaja aku buat-buat. Ya sabar dong mbak, aku aja mau ambil pakaian dulu. Masa mau nganter mbak pulang cuma pakai handuk begini? Sambil lewat berjalan di hadapanku menuju tas ransel yang diletakkan di samping meja kamar hotel. Dan membuka tasnya dengan membelakangiku. Sesekali ku perhatikan punggungnya. Dengan menghela napas panjang, mencoba tenang, mencoba bersikap biasa. Tapi pikiranku entah kenapa masih tetap saja gugup. Jantungku berdetak lebih kencang ketika Randy menghampiriku, membawa sebuah bingkisan, malah lebih terlihat seperti kado terbungkus dengan rapih, beserta pita yang menempel pada bingkisannya. Seketika dia langsung duduk di sampingku, menyodorkan kado tersebut padaku. Sebenarnya sudah lama aku ingin kasih ini ke mbak, tapi baru kali ini kesampaian. Terima ya, ini dari aku buat mbak. Sesaat Randy memberikan bingkisan yang dibawa untukku. Apa sih maksud semua ini? Kado ini tuh untuk apa? Bahkan ulang tahunku pun sudah lewat 3 minggu yang lalu. Lebih tepatnya sehari sebelum Randy menetap di rumah kami. Ini apa Ren? Maksudnya gimana sih? Aku gak paham. Aku masih belum menerima kado tersebut dan hanya terdiam menatap Randy sambil menantikan jawaban darinya. Ini buat mbak. Aku pengennya sih kasih ini minggu lalu. Sekedar ucapan maaf aku buat Mbak Santi. Jelas Randy masih dengan tangan yang tengah menyodorkan kado padaku. Ucapan maaf buat apa sih? Rasa bingung dan penasaranku seketika seolah menahan tanganku untuk menerima kado darinya. Buat kejadian seminggu yang lalu mbak, aku yakin mbak pasti belum bisa lupain soal... Aku udah lupain kok kejadian itu. Jadi kamu gak usah ngungkit-ngungkit lagi sampai harus repot ngasih beginian segala. Tapi aku masih belum bisa lupain mbak. Detik demi detiknya gimana, masih berasa. Jawaban Randy kali ini membuatku langsung terdiam. Tak bisa lagi menjawabnya. Semua kepura-puraanku kini mulai terbuka. Randy tahu jika aku pun masih dengan jelas mengingatnya, merasakannya, dan kini hanya terpaku menatap matanya. Dan tak kuasa lagi, hingga tanganku akhirnya menerima bingkisan kado dari Randy. Dengan sedikit tersenyum, hanya itu yang bisa mewakili balasan dari perkataan Randy. Jadi kamu beneran bohong soal titipan buat Mas Irfan ya? Sambil memegang bingkisan darinya, aku mulai membiasakan diri lagi untuk bertanya. Aku bingung gak tahu gimana lagi buat bujuk mbak supaya mau mampir dulu ke sini. Kamu kan gak mesti ngasihnya di sini, Ren. Gak ada tempat romantis lagi buat bisa berdua sama kamu, mbak. Dan perkataan Randy pun seolah mengalir begitu saja keluar dari mulutnya. Semua yang diucapkannya selalu tak terduga. Dan inilah Randy yang kukenal. Dan perasaan yang muncul sekarang ini adalah perasaan yang sempat hilang seminggu kemarin.
Langsung dibuka aja mbak, nanti keburu dingin. Canda Randy setelah melihatku tersenyum. Kamu gak lagi ngeprank aku kan Ren? Ngeprank? Gak ada gunanya mbak, buka aja. Ini kan... Seketika aku terkejut setelah ku buka kado tersebut. Dan barang yang diberikan Randy ternyata sebuah kalung emas dengan ukiran namaku. Kamu seriusan ngasih ini? Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru kulihat sekarang. Dan Randy pun berkata, sesuai dengan nama yang diukir di situ dan tanda love-nya juga. Aku sejenak termenung, masih belum paham dan tentu saja tak percaya. Ada seseorang selain suamiku memberikan surprise seperti ini. Bahkan aku tak ingat kapan terakhir kali Mas Irfan melakukan kejutan yang sangat romantis. Jangan cuma diliatin, sini aku pakaikan. Seketika Randy meraih kalung yang kupegang, dan aku masih tak beranjak. Badanku seolah kaku, mataku sayu, hanya tersisakan senyuman. Sambil tanganku sedikit mengibaskan rambut, Randy pun mengalungkannya pada leherku. Sejenak aku menahan nafas. Kepalaku kini sedikit tertunduk, dengan mata tertutup seperti menunggu sesuatu yang datang. Seketika Randy mengecup dahiku.